seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan narkoba. Penangkapan perwira menengah di lingkungan tindak pidana narkotika Bareskrim Mabes Polri berpangkat Ajun Komisaris Besar karena menerima suap 5 miliar rupiah dari bandar narkoba, menambah panjang daftar polisi yang terjerat kasus narkoba. Ulah oknum yang mencoreng korps berbaju coklat ini tidak terjadi kali ini saja. Seorang oknum polisi, Bribka E, tertangkap setelah diketahui terlibat dalam peredaran narkoba di Serang, Banten. Penangkapan oknum polisi ini setelah polisi melakukan pengembangan kasus penangkapan mantan Wakil Ketua DPRD Banten, Jayen Rana, saat sedang menggelar pesta narkoba di kediamannya. Dalam peredaran narkoba itu, Bribka E berperan sebagai penyedia barang. Sementara itu di awal tahun 2015, 5 anggota polisi diduga menggunakan dan membawa sabu di tempat dan waktu yang berbeda. 2 polisi ditangkap di Gandaria, Jakarta Selatan, 14 Januari 2015. Berdasarkan penangkapan ini, polisi kemudian menangkap seorang polisi lainnya di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, dan seorang polisi lagi di Tambora, Jakarta Barat. Kasus yang paling menyita perhatian publik terjadi pada September 2014. AKBP Ida Endri Priyasono yang bertugas di Polda Kalimantan Barat ditangkap polisi narkotik di Raja Malaysia di Kuching, Sarawak, Malaysia karena diduga terlibat jaringan narkotika internasional. Ida kemudian divonis 8 tahun 6 bulan kurungan di Pengadilan Negeri Pontianak. Publik pada tahun 2013 semakin dikejutkan dengan penggerebekan pabrik narkoba di dalam lapas Cipinang, Jakarta. Tak cukup sampai di situ, lokasi penjara yang terkenal super ketat pengawasannya seperti Nusa Kambangan juga ditemukan bukti adanya sejumlah narapidana kasus narkoba dengan bebas menjalankan bisnis narkoba dari balik jeruji besi. Muncul dugaan penyuapan aparat yang bisa membuat para narapidana bebas membangun kekuasaan di dalam penjara. Halayak pun bertanya, bila di penjara seperti Cipinang, Salemba, bahkan Nusa Kambangan yang memiliki penjagaan cukup ketat bisa saja bobol, lalu bagaimana kondisi penjara yang jauh dari pengawasan pusat dan berada di daerah terpencil? Fakta-fakta yang membuktikan lemahnya pengawasan di dalam lapas dan lemahnya integritas sejumlah sipir, khususnya para oknum sipir lapas yang terbukti membantu peredaran narkoba di dalam lapas, membuat Dirjen Pemasyarakatan Handoyo Sudrajat Selasa kemarin resmi meninggalkan jabatannya setelah permohonan mundurnya disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli. Mundurnya Handoyo disebut-sebut terkait dengan banyaknya permasalahan di lapas, mulai dari minimnya aparat pengamanan di lapas hingga peredaran narkoba di dalam lapas. Pemasyarakatan itu tidak pernah menerima latihan yang memadai sehingga lemah, mudah dipengaruhi, persenjataannya tua, ya. Kemudian banyak surat izin senjata yang tidak diperbarui, gitu. Jadi kondisinya seperti itu. SDM secara kuantitas kurang, secara kualitas juga kurang. Pernyataan Handoyo tampaknya bukan isapan jempol. Pada bulan April kemarin, polisi menangkap oknum sipir lapas Cipinang yang terlibat jaringan narkotika, gembong narkoba.